Kamen Rider Zeo merupakan anniversary ke-20 dari Heisei Kamen Rider series, sekaligus menjadi installment terakhir untuk era Heisei tersebut. Maka dari itu, banyak sekali Easter egg atau kita sebut saja sebagai detail-detail tersembunyi yang ada di sana. Rata-rata yang ditampilkan di dalamnya adalah referensi dari series prequel atau referensi dari dunia nyata. Dan mungkin ada beberapa yang penonton tidak sadari atau terlewatkan begitu saja. Maka dalam hal ini, kita akan mencoba membatasinya pada series inti saja, bukan pada movie ataupun spin-off series. Kalau begitu, langsung saja kita ulas 7 detail tersembunyi dalam Kamen Rider Zeo yang barangkali terlewatkan versi Tokuvex Indonesia. Tom dan Paul cameo. Ingat episode ketiga Kamen Rider Zeo ini? Episode yang menjadi tribute untuk Kamen Rider X-Night tersebut punya detail yang mungkin jarang disadari oleh banyak penonton. Jika Anda ingat dengan dua pria kulit putih yang berinteraksi dengan Sogo Tokiwa di sebuah game center saat ia sedang mencari Emu, ya, adegan yang hanya berlangsung beberapa detik tersebut bukan sekedar memperlihatkan dua orang asing secara random, melainkan dua tokoh yang punya peran penting dalam dunia tokusatsu, terutama orang di belakang layar dan juga jurnalis. Yang pertama adalah Tom Constantine. Pria asal London, Inggris ini merupakan senior editor dari website dan channel YouTube yang bernama The Tokusatsu Networks, sebuah media online yang menyuguhkan informasi seputar tokusatsu. Selain sebagai jurnalis tokusatsu ternama, Tom juga bekerja sebagai stand koordinator di berbagai serial Kamen Rider, Super Sentai, dan lain semacamnya. Dan juga cukup sering menjadi cameo di beberapa series dan movie tokusatsu. Dan pria yang satu lagi adalah Paul Sullivan, atau lebih dikenal sebagai Iga Devil. Paul sendiri merupakan seorang tokoh internet Amerika yang menetap di Jepang. Ia dikenal lewat podcastnya yang sering membahas hal-hal berkaitan dengan tokusatsu. Baik Iga Devil maupun Tokusatsu Network, keduanya merupakan media yang menginspirasi Tokuvex Indonesia untuk melakukan hal yang sama, namun kepada penonton di tanah air kita, Republik Indonesia. Radio Vice. Pada episode yang menjadi tribute untuk Vice dan juga Forze ini, ternyata memiliki Easter egg yang mungkin tidak banyak orang sadari, karena memang sangatlah samar dan mudah terlewatkan begitu saja. Pada saat paman Junichiro Tokiwa membawa sebuah radio tua untuk diservis olehnya, mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa itu merupakan salah satu detail yang sangat penting. Ya, itu merupakan radio dengan tipe yang sama seperti yang ada di episode ke-6 Kamen Rider Vice. Pada saat Takumi dan Mari dibawa ke sebuah kantor security, ketika ketahuan hendak mencuri ID card dari mobil Yuji Kiba. Tidak diketahui apakah itu merupakan benda yang sama atau hanya modelnya yang serupa. Yang pasti itu adalah properti syuting milik Toei Company. Dan uniknya di sini, radio tersebut sama-sama muncul di episode ke-6, baik Vice maupun Zeo. Entah kebetulan atau memang disengaja, yang jelas hal kecil seperti itu menjadi sangat menarik untuk diulas. Kyo-chan. Ingat boneka botak milik Profesor Kiyotomaki di serial Kamen Rider Ozu? Boneka imut sekaligus serem ini merupakan benda kesayangan sang ilmuwan gila yang hendak menghancurkan dunia tersebut. Dan boneka ini diberi nama Kyo-chan. Tentu saja, Kiyotomaki tidak muncul dalam episode Zeo manapun. Namun ada representatif lain yang dihadirkan di sini, di mana tokohnya masih mirip dengan Dr. Maki. Dialah Kurotodan. Dalam episode ke-9 dan 10 Kamen Rider Zeo merupakan tribute bagi Kamen Rider Ozu dan juga Kamen Rider Genmu tentunya. Maka dari itu, Kuroto menjadi salah satu bintang tamu di sini bersama dengan Eiji Hino dan juga Hina Izumi. Karena itulah, dalam beberapa adegan di episode tersebut, kita bisa melihat secara sepintas boneka Kyo-chan yang terpampang di atas meja Kuroto. Ya, hal itu memang benar-benar susah untuk diperhatikan, sebab memang diambil dari angle yang cukup jauh sehingga terlihat sangat kecil. Ditambah lagi, ada koran yang menutupi bagian tersebut. Akan tetapi dengan begitu, sedikitnya menampilkan referensi dari Dr. Maki yang tadi kita sebutkan di awal. Dan baik Kuroto dan Maki, mereka berdua merupakan contoh musuh dengan ambisi dan rasa simpatik dari penonton. Kamen Rider Kikai. Ingat tokoh rider yang satu ini? Ia merupakan salah satu rider dari masa depan, tepatnya dari 2121, yang bernama Rento Makina atau dikenal sebagai Kamen Rider Kikai. Dari namanya saja, kita bisa menebak dengan jelas bahwa Kamen Rider bertema mesin ini merupakan salah satu referensi dari serial tokusatsu klasik karya Shotaro Ishinomori, yang tidak lain adalah Kikaider. Dan uniknya, aktor pemeran Rento adalah Jingi Irie, di mana sebelumnya ia pun pernah bermain di film reboot dari Kikaider pada tahun 2013 silam, dengan desain yang lebih modern dan lebih robotik dari versi klasiknya.
Ia juga muncul di episode ke-29 dan 30 Kamen Rider Gaim sebagai bintang tamu, sekaligus bentuk promosi dari film Kikaider Reboot itu sendiri. Aktor kelahiran 1993 tersebut belakangan juga bermain di Lupin Ranger vs Pato Ranger sebagai tokoh antagonis yang bernama Zamigo Delma, yakni monster berkekuatan es dengan gaya yang menyerupai koboi Meksiko, lengkap dengan topi sombreronya, yang tentu saja membuatnya menjadi aktor tokusatsu lintas franchise di era modern ini. Dien dan Blade, selain Tsukasa Kadoya sang Kamen Rider Decade, secondary rider dari anniversary ke-10 Heisei Kamen Rider series ini juga turut dimunculkan, yakni Daiki Kaito, sang Kamen Rider Dien. Rider yang dikenal sebagai pencuri yang berkelana ke berbagai dunia alternatif ini juga merupakan tokoh ikonik, sebab penokohannya yang unik dan juga karismatik. Dalam seri Zi-O, Kaito pertama kali muncul pada episode ke-29, yakni episode yang menjadi tribute bagi Kamen Rider Blade. Namun percaya atau tidak, kemunculan Dien di sini selalu berkaitan dengan Blade. Sebagai contoh, Kaito pertama kali muncul di Kamen Rider Decade pada episode ke-9, yang merupakan tribute untuk Kamen Rider Blade, meskipun ia baru melancarkan aksinya pada episode berikutnya. Uniknya lagi, Daiki Kaito ini berasal dari dunia yang dikuasai oleh 14, di mana dunianya terdapat rider-rider dari movie Kamen Rider Blade Missing Ace. Dan kakak kandung dari Daiki adalah Junichi Kaito, yang merupakan versi alternatif dari Junichi Shimura. Entah kemunculan Dien ini sengaja diletakkan oleh pihak produksi pada tribute Kamen Rider Blade, atau memang hanya kebetulan semata. Yang jelas, membuktikan bahwa Dien dan Blade memiliki keterkaitan yang sangat erat. Lagu Beethoven, yang satu ini merupakan tribute bagi Kamen Rider Kiva, di mana selalu lekat dengan budaya dan literatur barat, seperti Dracula, Werewolf, Frankenstein, dan masih banyak yang lainnya. Dan tidak ketinggalan, yakni musik klasik, karena sang tokoh utama dalam series Kiva, yakni Wataru Kurenai, adalah seorang pemain biola yang handal, di mana kemampuan tersebut merupakan warisan dari sang ayah. Maka dari itu, sangat sulit melepaskan Kiva dari nuansa musik klasik yang dimaksud. Meskipun Wataru tidak menjadi cameo di sini, namun salah satu tokoh penting dari Kiva tetap menjadi bintang tamu untuk episode tribute kali ini, yakni Jiro, sang werewolf atau manusia serigala dari ras Wolfen. Dalam kemunculan pertamanya di Zi-O, di mana ia tengah menikmati segelas kopi di sebuah kafe, dan jika diperhatikan dengan saksama, terdengar backsound yang merupakan lagu legendaris dari Ludwig van Beethoven yang berjudul Moonlight Sonata. 以前この店では世界一うまいコーヒーが飲めた。だが経営者が変わった悲劇。 Hal itu mempertegas nuansa musik klasik dalam episode tersebut. Ditambah lagi dengan pajangan berupa jam berbentuk biola yang diletakkan di background Sogo Tokiwa saat ia tengah berkumpul di rumahnya. Oh iya, kafe tempat Jiro muncul tadi merupakan bangunan yang sama dengan kafe Maldiamo, meskipun nama kafenya ditulis dalam bahasa Jepang. Time Jackers, dan yang terakhir datang dari musuh utama dalam franchise ini, yakni Time Jackers. Percaya atau tidak, 3 anggotanya memiliki penamaan yang sangat unik dan berkaitan dengan waktu atau jam. Yang pertama adalah Schwartz, tokoh leader sekaligus yang tertua dari trio Time Jacker. Ia memiliki nama yang diambil dari 2 hal, yakni Swatch dan juga Quartz. Swatch sendiri merupakan sebuah brand jam tangan mewah dari Swiss yang kerap digunakan dalam film-film seperti James Bond misalnya. Sedangkan quartz atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kuarsa ini merupakan bahan mineral yang digunakan sebagai isolator elektronik yang dipasang pada jam. Yang kedua, yakni Uru, yang merupakan anggota termuda laki-laki di mana namanya diambil dari bahasa Prancis, yakni Heure, yang artinya adalah waktu atau jam. Sama seperti Swatch, Uru juga merupakan referensi dari brand jam tangan mewah yang berasal dari Swiss, yakni Tag Heuer. Namun kata Uru juga kadang bisa dilafalkan dalam huruf alfabet sebagai Earth, yang juga memiliki arti sebagai jam atau waktu. Dan yang ketiga, yakni Ora, yang merupakan satu-satunya wanita dalam kelompok tersebut. Nama Ora berasal dari bahasa Italia yang berarti jam atau waktu, dan juga bisa dilafalkan sebagai Hora, yang dalam bahasa Spanyol dan Portugis juga memiliki arti serupa dengan sebelumnya. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.